ready. Oh my god. Yeah. Yo, what's up Emers viewers, welcome back to my video. Ya, ternyata akhirnya, dan saya tidak menyangka di video sebelumnya atau di podcast sebelumnya, saya kan disitu ngebahas tentang penjualan Xiaomi Redmi Note 10. Kayak ada bukan kasus di situ tuh saya menjelaskan bagaimana sistem pengiriman dan pembatalan sepihak. Yang nontonnya lumayan 100 views ke atas, sebatas vlog atau podcast itu lumayan karena durasinya juga lumayan 13 menitan. Pada video kali ini paketnya sudah nyampe. Jadi bagaimana ini bisa langsung sampai? Jadi ceritanya tuh di tanggal 6 kita pesan, April 2021 ini pesan Xiaomi Redmi Note 10 di Lazada memakai metode pembayaran online lah. Saya tidak akan sebutkan. Ya pakai kredit lah. Jadi nggak pakai cash untungnya tuh. Ketika penjualan berikutnya yaitu yang tanggal 9 yang kemarin, penjualan Xiaomi Redmi Note 10 di Lazada ini bisa COD. Dan itu varian 3 warna, ready semua. Stoknya gak goib dan gak flash sale kayak flash sale Poco atau Redmi 9T di mana-mana. Dan ini di Lazada gak goib sekarang dan harganya sekitar 2,399 bukan 2,499 seperti harga di offline atau di B-Store. Dan pada video kali ini kita akan nge-unboxingnya. Kenapa kita masuk ke ini dulu? Karena kalau unboxing kita langsung ke HP-nya aja. Jadi kita akan buka dulu. Untuk packingnya seperti ini, jadi kayak penyok gitu ya, dari segi ini penyoknya tuh yang bagian bawahnya ya seperti biasalah penyok gitu mungkinnya di sininya, terus langsung ke HP-nya. Gak ada apapun, gak ada invoice, gak ada apapun, kosong langsung. Jadi kayak ngebungkus HP ke dus aja. Tapi untungnya di sini masih terlihat segel ya, seperti itu. Tadinya tuh sekarang ini mau dijual lagi tapi gak ada yang mau beli. Jadi kita akan unboxing aja. Oke, kita kembali ke kamera belakang. Ini dia unitnya, yaitu Xiaomi Redmi Note 10. Katanya ini tuh udah gak bersama Xiaomi lagi, jadi kayak Redmi Note 10 lah disebutnya, soalnya terlalu panjang juga. Ini untuk bagian depan ada tulisan garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Ya pastilah sudah resmi. Dan di samping seperti biasa, with easy access to Google Apps you use the most, yang dimana menyindir brand Huawei. Dan saya pernah memakai brand Huawei, jadi ya sekarang saya sudah paham bagaimana hidup tanpa Google tuh. Ini masih segel, jadi jangan diterima bila barang ini atau segel ini rusak ya. Terus ini spesifikasi di bagian belakang bisa dicek. Di sini memakai AMOLED atau Super AMOLED 6,43 inch dengan dot display, dimana sudah dual speaker juga. Dan untuk baterainya 5000 mAh dengan kecepatan fast charging 33 watt, yang dimana 33 watt ini tuh sama kayak di Xiaomi Redmi Note 10 Pro yang baru, tetapi sebelumnya tuh ada di Poco X3 NFC. Jadi yang saya pakai ini, dan itu lumayan, sejam lebih dikit langsung penuh kalau dari 0. Dan ini memakai Qualcomm Snapdragon 678 dengan 11 nanometer octa-core processor, yang dimana ini upgrade dari 675. Kan sebelumnya kalau Redmi Note 8 tuh 665, Redmi Note 9 tuh Helio G85 atau 85, terus yang Note 10 sekarang 675. Jadi di atas 675 yang di Vivo yang pernah saya coba, sedangkan ini 678. Untuk kameranya masih sama, seri Note ini tidak memakai 64 tapi masih 48 megapiksel quad kamera yang sudah ada ultrawide juga, macro lens dan depth sensor. Untuk unit yang saya pakai di sini Onyx Grey, yaitu 4/64, karena yang Xiaomi Redmi Note 10 ini tuh hanya 4/64. Jadi harganya 2,4 tuh hanya ada satu varian. Jadi kalau mau di-upgrade bisa memakai mending ke 10 Pro aja. Tapi 10 Pro nambah sejuta rada mahal. Untungnya bedanya sejuta. Tadinya itu juga mau saya jual ini kalau si barangnya goib, dan ternyata nggak goib. Jadi mending saya pakai aja dulu dan dijualnya nanti aja suatu hari nanti. Kayak Redmi 9, begitu unboxing tes gaming malah ada yang nawar dan saya langsung jual. Dan anehnya tes gamingnya tuh hampir 2K yang tes gaming Genshin Impact. Dan ini segelnya kita buka, yuk ya, biar bisa dijual lagi. Kita langsung ke unitnya.
Jeng 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 jeng. Kenapa di sini saya membeli yang Onyx Grey? Awalnya saya pikir warna hitam, ternyata Onyx Grey. Terus yang warna hijau pas saya beli itu sold out atau habis. Dan ketika ada orang yang buka atau nge-unboxingnya, ternyata enggak secerah yang warna biru ada di Xiaomi Redmi Note 8. Dan ini hijaunya saya agak suka, mending kuning daripada hijau. Dan ini unitnya, tuh, ini keren kan? Begitu awal tuh. Ini saya syuting di luar karena di lightingnya. Jadi kalau di luar ada sedikit noise, itu sebenarnya bukan noise tapi kayak air, bukan air terjun, air dari danau gitulah. Ini mungkin kita gak akan pakai karena mungkin sama Poco X3 ya chargernya, jadi lumayan. Tapi ini ada bungkusan yang rada keset gitu. Jadi kita lihat. Nah, tulisannya sudah maksimalnya 33 watt. Jadi ini sebenarnya bisa, satu charger ini tuh bisa dipakai ke semua HP sebenarnya. Hanya saja kalau HP-nya belum support 33 watt kayak Redmi Note 9 atau seri Redmi sebelumnya hanya 18 watt, bisa aja pakai ini dan aman-aman aja. Tapi jangan terlalu sering atau jangan sambil dipakai aja. Meskipun yang 33 wattnya tidak aktif. Dan sedangkan untuk kabel chargernya ini hampir mirip kayak Poco yang ada warna oranye-orenan. Bedanya tuh bungkusnya sekarang pakai dus kayak gini, bukan plastik. Biasanya ada kartu selamat gitu ya, ucapan selamat. Oh, ternyata di sini udah gak ada. Ini SIM injector. Di sini ada panduan pengguna Redmi Note 10, kebijakan garansi. Ini nih yang baru. Biasanya gak ada ini, cuma hanya ada alamat saja. Ini kebijakannya bisa dibaca atau di stop. Jadi kalau HP itu sekarang 15 bulan, jadi gak ada yang 12 bulan lagi. Semua HP Xiaomi hampir 15 bulan. Dan ini kartu ucapan terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Ini ada case-nya juga, case bening silikon. Dan yang Poco aja saya gak dicoba atau gak dipakai, kita simpan aja. Oke, kita kembali ke device -nya. Ini warna grey, Onyx Grey. Biasanya itu kan warna black gitu kan. Ini di bagian depannya ada Redmi Note 10 6,43 inch Super AMOLED atau AMOLED display, dual speaker, 33 watt fast charging, baterainya 5000 mAh seperti yang ditulis di box tadi, memakai Qualcomm Snapdragon 678 dan 48 megapiksel. Ketika saya memegang ini HP-nya kecil. Ya kecil amat ya. Dan kita langsung buka aja. Ini bisa di glosor biasanya atau nempel. Kayaknya nempel ya. Ya nggak bisa di glosor. Are you ready? Oh my god. Yeah. Aduh, kesan keangin-anginannya itu berasa banget. Ini ketika saya tadi ngebuka, saya kaget ternyata sih warnanya tuh kayak berpantul gitu ya. Meskipun ini dari plastik polikarbonat, jadi bukan kaca, tapi nggak terlalu meninggalkan sidik jari, sumpah. Padahal ini warna black gitu ya. Jadi ketika kalau ada di awan-awan gitu tuh, itu kayak langit tuh dulu ininya. Oke. Action. Nah, sekarang udah full tuh. Jadi bukan nggak kayak warna black atau hitam grey biasa gitu. Dan saya gak nyesel loh beli yang ini tuh. Pengennya sih yang warna biru tapi nggak ada, atau oranye nggak ada. Yang hijau gak terlalu suka hijau gitu ya, jadi kayak aneh aja. Untuk modul setup kameranya ini lumayan gak terlalu tebal tapi masih menonjol. Yang ini 48 megapiksel, terus ada ultra wide nya itu 8 megapiksel kalau nggak salah, terus ada 2 megapiksel depth dan makro. Dan ini LED flashnya di sini. Ini MIUI 12. Kita dari samping sisi dulu. Ini ada fingerprint scanner dan volume up and down. Untuk bagian atas ada infrared, kelihatan. Nah, terus ini ada speaker kedua atau dual speaker. Terus ada ini, ada kamera notch, bukan notch lagi tapi dot display, dan ada earpiece. Terus bagian sampingnya ada SIM tray. Ya, jadi sejak Note 8 sudah dedicate, jadi nggak hybrid lagi, nggak kayak Note 7 atau seri-seri sebelumnya. Tapi ini lumayan unik loh, ada tulisan apa gitu, face to screen.
Ya, seperti itu. Kayak baru sadar ini HP tuh kan 5000 mAh, terus 6,4 inch. Kok kayak gak berat gitu. Tuh. Ininya tuh kayak compact gitu ya. Dan kayak tipis loh. Tapi kakak gak akan seringan ini gitu. Mungkin ini 170 atau 180 gram ngaruh karena si Poco itu kan 210 kalau gak salah. Itu HP terberat yang pernah saya coba tapi enak. Ini kayak ringan amat tuh, gak takut jatuh gitu. Padahal ya nantilah kita kan bandingkan pemberatannya. Ini bagian bawahnya kita lanjut, ada 3,5 jack mm, mikrofon, USB Type C buat ngecas, dan ini speaker yang ada di kanan dan ini speaker yang ada di kiri. Jadi sudah dual speaker. Jadi hanya saja kekurangannya tuh ketika kayak gini, kalau yang ini nggak ketutup, kalau yang ini ketutup. Jadi kalau lagi main ketutup. Kalau dibalik juga sama. Kayak gini misalnya. Ini nggak ketutup, tapi yang ini ketutup. Seperti itu. Bagian sampingnya sudah, belakangnya sudah. Kalau di belakang ini ada tulisan Redmi yang cukup mengkilat gitu ya. Meskipun kecil tulisan Redmi-nya, nggak kayak 9T gitu kan, yang Redmi-nya tuh gede. Kalau ini seri Note gak ditulis seri Note-nya. Jadi Redmi aja. Tapi ini saya kurang paham, apa ini Ultra Premium? Maksudnya mau menyindir atau emang mau ngasih tahu bahwa Ultra Premium ini keren gitu ya. Dan si sidik jari juga gak terlalu menempel kayak apa sih namanya tuh Xiaomi lain lah, atau bahan belakang plastik karbonat yang lain. Ini enggak tuh. Dari tadi kan sudah ini, meskipun ada beberapa kotor tapi enggak merusak penampilan yang mengkilatnya gitu. Onyx grey-nya tuh enggak ini banget. Dan untuk fingerprint-nya kita coba tes. Ini di power kan. Ini kalau nggak pakai yang nggak terdaftar, udah 5 kali nggak akan kebuka, tapi harus masukkan pin. Jadi kayak biasa lah. Terus kita buka pakai fingerprint. Oke. Cepet ya. Ditambah ini HP-nya kecil lagi. Tampilan awalnya belum diinstal apapun, tetapi di sini penyimpanannya tuh dari 64 sudah terpakai 20 GB. Terus aplikasi yang terinstalnya sekitar 2 GB, dan ini banyak banget sumpah. Dan belum ada lagi tuh sistemnya 15 GB, aplikasinya 2,7. Nah ini lainnya gak tahu apa ini. Terus kalau dibersihkan, yang jangan dipakai. Oke. Jadi tersedianya tuh 4,3 untuk Android MIUI nya 12.01 stabil, dan Androidnya versi 11. Ini Android pertama yang saya coba versi 11 nya, tapi gak bisa dimain-mainin, cuma digini doang. Tapi pre-RAM tuh ada, nah ini tampilkan status memori. Pre-RAM-nya tuh dari 4 GB sekitar 1,8. Jadi bisa dikatakan dari 4 GB tuh sisa 2 GB-an lah. Soalnya nggak full 4 GB itu pun. Sekarang kita akan tes kameranya, tapi tadi saya sadar ketika dimatikan layarnya, bagian kameranya tuh ada kayak logam putih tuh. Jadi nggak full hitam, tapi ada logam, bukan logam apa sih? Ya pokoknya kayak logam, ada putih di lingkarannya tuh, normal. Terus untuk menunya tidak sekomplit kayak di Poco, jadi gak ada dual video atau clone dan lain-lain. Hanya singkat kayak panorama, dokumen, gerak lambat, slow motion, video singkat, potret, pro, video, dan biasa. Dan 48 megapikselnya kita coba nyalakan. Kita akan foto dari jarak jauh pemandangan itu. Untuk ultra wide nya kita coba. Kok bagus ya? Ini yang double 2 kali zoomnya, jadi yang boxnya sedikit ngeblur, saya sengaja. Ultra wide nya udah, AI nya nyala, HDR nya nyala. Oke lah, lumayan. Dan ini untuk kamera depannya dulu. Ini kayak nge-wide banget sih. Nggak kayak Poco gitu ya. Kalau Poco tuh kayak bukan jaraknya tuh kayak deket banget, sedangkan ini nge-wide loh. Oke, ini adalah kamera dengan menggunakan Xiaomi Redmi Note 10 yang ukurannya tuh kecil tetapi ramping dan gak terlalu berat. Ya, audionya seperti apa? Seperti ini. Video kamera depan hanya bisa merekordnya tuh sampai Full HD 30 fps dan HD 30 fps. Jadi standar lah. Kalau kamera belakangnya, ini yang saya suka. Ada 4K 30 fps dan ada
1080 fps dengan 60 fps. Ini smooth sekali sumpah. 60 fps yang saya suka ini. Terakhir saya mencobanya tuh kalau di seri Note tuh di Redmi Note 8. Jadi kalau di Redmi 9 nggak ada, yang Note 9, yang Redmi 9 juga nggak ada. Soalnya memakai MediaTek, mungkin ngaruh gitu ya. Pakai MediaTek dan Snapdragon tuh mempengaruhi proses video kamera. Kita coba fokuskan. Nah, ini ke boxnya, smooth sekali. Tuh, saya goyang-goyang, tetap smooth. Kita ke pemandangan halaman belakang rumah. Ya, cukup responsif ya. Jadi kayak smooth gitu. Detailnya keren loh. Ya. Bahkan bisa di zoom ala-ala kayak filmmaker gitu. Ya, gitu. Mungkin ini saya akan review beberapa hari setelah saya mencoba atau unboxingnya. Tapi untuk kesan pertama yang saya rasakan, ini HP di luar dugaan, padahal harganya itu 5 atau 2,4 sama lah. Sedangkan ini dengan harga yang lebih terjangkau atau lebih murah lah istilahnya tuh. Keren lah istilahnya tuh. Jadi dari kepala chargernya aja sudah 33 watt. Dan ini ukurannya lumayan kecil, 6,4 ramping. Dan ya cocok lah buat yang pengen HP yang lumayan oke gitu ya. 2,4 sudah. Oh iya, saya baru nyadar ini Super AMOLED loh. Kirain bukan Super AMOLED. Kecerahannya belum dites. Ini kecerahannya segini ya. Dan saya baru nyadar loh. Biasanya kan kalau Super AMOLED tuh kalau di kamera tuh kan ada bling gitu kan. Jadi kayak ada yang kayak rusak itu. Tapi ini nggak ada loh. Jadi kayak pakai IPS. Ini kecerahan redup, paling redup. Ini 50%. Ini 100%. Jadi maksudnya Super AMOLED dan IPS tuh bisa dilihat ketika ada di bawah sinar terik matahari. Ketika kondisi full tuh, kalau IPS kayak di Redmi 9, di Redmi Note 9 atau di Redmi 9, saya pernah membandingkannya tuh, jadi kayak gak kelihatan meskipun panas cuacanya tuh. Dan posisi kecerahan sudah full. Tapi ketika saya memakai Vivo yang sudah Super AMOLED, itu kayak nyaman kalau dipakai di bawah matahari. Termasuk Poco X3 NFC kalau dipakai di luar tuh kayak rada gelap gitu. Tapi nggak secerah ini. Nanti saya akan bandingkan untuk reviewnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian, dan jika kalian suka video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ingin ada yang ditanyakan bagaimana cara sistem beli Redmi Note 10 biar mau online atau dari Lazada, dari apapun, silahkan tulis saja di kolom komentar. And I'm Muhammad Rizky VS, and I'll see you guys on my next video. Ya, bye. Ini keren loh. Bahkan kameranya juga ini nggak terlalu banyak, itu sidik jarinya tuh.